Halo Dade. Halo Halo Kak Tom. Ira, halo Safa. Halo Maureen, halo Evan. Halo Kak. Beneran. Bentar ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Masih ada yang kurang ya? Bentar ya, masih ada yang kurang. Felix belum masuk. Kakak. Bentar, ada yang belum join. Alvaro belum join ya? Oh, Alvaro udah nih, udah ada kok. Alvaro? Kakak Tony. Ya. Felix, now Felix. Oke adik-adik, udah lengkap semua. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siap. Kita mau berdoa dulu ya. Ayo, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan, di saat ini di ibadah sekolah minggu untuk kelas tengah dan kelas tanggung. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita, kiranya Engkau memberkati, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan amin. Sekarang kita buka Alkitab kita. Coba, mana? Udah ada Alkitab semua belum? Angkat Alkitabnya. Nih Alkitabnya. Oke, dibuka Markus 16 ayat 9 sampai 14. Markus 16 ayat 9 sampai 14. Sebelumnya Kak Tommy tanya dulu, suara Kak Tommy jelas ya? Markus berapa? Markus 16. Markus 16 Ini udah Markus aku aja. Markus berapa? 16. Markus 16 Ayat berapa? ayat 9 sampai 14. Sudah dapat Niko, Jessica? Sudah? Sudah. Oke. Yang lain udah dapat ya? Sudah? Oke. Kakak tuh minta tolong Maureen bacain deh. Maureen bacain ayat 9 sampai ayat 14 aja ya, Dek. Pelan-pelan aja bacanya, oke? Markus 16 ayat 9 sampai 14. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya.
Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Oke, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat untuk adik-adik ya. Oke adik-adik, jadi kakak Toya mau cerita nih minggu ini. Minggu ini kita akan cerita tentang Yesus menampakkan diri. Minggu lalu ada yang masih ingat gak ceritanya tentang apa? Minggu lalu ada yang masih ingat? Halo? Halo, mana? Open mic-nya coba. Dade, Fair Queen, Kimi, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Halo, halo. Suara Kak Tommy ada nggak? Ada. Ada. Oke. Ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Apa ayo? Oke deh Kak Tommy aja yang jawab. Minggu lalu itu bercerita tentang apa? Fair Queen tahu? Kimi. Sorry, Kimi. Apa deh? Tentang apa? dusta. Tentang apa? Dusta. Tentang dusta. Ya, oke adik-adik. Jadi kita akan hari ini Kak Tommy akan cerita tentang Yesus menampakkan diri. Ada yang tahu Yesus menampakkan diri berapa kali? Ayo, ada yang tahu nggak berapa kali? 3 kali, Kak. 3 kali. Ke siapa aja itu Yesus menampakkan dirinya? Di open aja mic-nya nggak apa-apa, dinyalain aja. Maria Magdalena Ya. kepada muridnya, kepada dan ketiga kedua orang banyak pengikut Yesus. Ya, kepada Maria Magdalena, baru kepada murid-muridnya ya. Ya, jadi nah adik-adik, jadi di cerita ini Tuhan Yesus menampakkan diri adik-adik setelah Tuhan Yesus mati, setelah Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada Maria Magdalena. Nah, di sini Maria Magdalena adik-adik di ayat 9 itu di ayat yang ke-9 itu dibahas kalau Maria Magdalena itu pernah dibantu oleh Tuhan untuk mengusir roh jahat adik-adik. Jadi Maria Magdalena ini pernah dirasuki oleh 7 roh jahat. Dan Tuhan Yesus pernah membantu Maria Magdalena untuk membantu mengeluarkan 7 roh jahat itu. Nah, jadi pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena adik-adik. Kita lihat gambarnya ya. Ini ada gambarnya. Nah, ini pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena kaget melihat Tuhan Yesus yang
sudah mati, tapi ternyata bisa bangkit adik-adik. Lalu disuruhlah Maria Magdalena oleh Tuhan Yesus untuk dikasih tahu nih kepada murid-muridnya kalau bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, lihat di sini digambar Maria Magdalena kasih tahu ke murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah bangkit. Tapi responnya murid-murid ada yang tahu nggak adik-adik apa? Responnya murid-murid mendengar Maria Magdalena apa? Tidak percaya. Ya, tidak percaya. Murid-murid tidak percaya. Mereka bilang, aku nggak percaya kalau belum lihat langsung. Belum lihat langsung Tuhan Yesus bangkit. Nah, baru setelah itu Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada kedua orang murid yang sedang melakukan perjalanan di ayat yang ke-12 itu. Dalam perjalanan keluar kota adik-adik. Jadi di situ juga Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, tapi dua orang murid ini tidak sadar kalau itu Tuhan Yesus. Mereka menampakkan diri, lalu mereka pun akhirnya sadar setelah mereka tiba di rumah, lalu mereka mengadakan makan bersama. Dan mereka sadar, murid-murid Tuhan Yesus, dua orang murid Yesus itu sadar ketika Yesus memecahkan roti adik-adik. Memecahkan roti. Nah, ya, baru mereka sadar kalau itu, wah ini ternyata Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit kembali adik-adik. Itu lihat dari mukanya ya, kelihatan kaget ya, yang dua orang yang di samping kiri kanan. Kaget kalau Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, tapi lalu disuruh juga oleh Tuhan untuk dua orang murid itu untuk menceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, ini kita lihat di gambar nih. Dua orang murid itu menceritakan adik-adik kepada murid-murid yang lain. Menceritakan. Tapi responnya apa lagi? Ada yang tahu nggak adik-adik? Responnya murid-murid apa? Tidak percaya. Iya, mereka nggak percaya lagi adik-adik. Wah, nih murid-muridnya pada ini juga adik-adik ya. Pada nggak percayaan ya adik-adik ya. Adik-adik ada yang nggak percayaan nggak kalau dibilangin? Ini tadi ini loh. Misalkan ada teman adik-adik yang bilang, masa sih gitu. Ada nggak yang nggak percaya? Coba ada cerita nggak adik-adik? Adik-adik tuh nggak percaya sama apa gitu kira-kira. Misalkan teman-teman adik-adik ada yang bilang ini, tapi masa sih? Aku nggak percaya gitu-gitu. Nah, jadi murid-murid ini adik-adik, murid-murid ini juga susah untuk percaya adik dengan mendengar berita kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada 11 murid adik-adik. Nah, itu dilihat dari gambarnya, Tuhan Yesus menampakkan diri, baru murid-murid kaget adik-adik melihat Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus sudah mati, mereka nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Dan akhirnya setelah mereka melihat, mereka baru percaya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Nah, di sini Tuhan Yesus menegur murid-murid adik-adik. Dilihat di ayat yang ke-14, kalau saya bacain ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, jadi adik-adik tadi kan dari awal itu Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada siapa yang pertama? Ya, kepada Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena memberitahukan kepada murid-murid
Tetapi murid-murid juga nggak percaya, adik. Nggak percaya. Ah, masa sih kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Lalu kedua, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang berjalan keluar kota. Nah, mereka juga tidak percaya, adik-adik. Disuruh Tuhan untuk beritakan kepada yang lain, dari 2 orang itu ternyata murid-murid juga tidak percaya. Akhirnya Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada 11 muridnya, adik-adik. Dan di situ Tuhan menegur. Menegur, kenapa kalian tidak percaya akan berita kebangkitanku, kebangkitan Tuhan. Padahal sudah kukirim 2 orang untuk menceritakan, tapi kalian tidak percaya juga. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Percaya. Percaya. Gimana percayanya? Padahal kan adik-adik nggak lihat kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Bagaimana adik-adik bisa percaya? Bagaimana adik-adik bisa percaya? Coba. Kan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat gitu. Biasanya kan kalau yang nggak kita lihat itu kita nggak gampang percaya, adik-adik. Sebagai contoh nih, misalkan di sekolah atau di lingkungan bermain adik-adik, misalkan ada yang bilang, itu tadi dia misalkan si Meira misalkan. Si Meira tuh misal jago tahu main volinya, temennya ada yang bilang begitu. Cuma, masa sih? Aku nggak percaya kalau Meira jago main voli. Aku harus lihat dulu baru percaya. Banyak kan biasanya yang adik-adik yang begitu ya, yang harus melihat dulu nih, baru percaya. Misalkan Alvaro, itu Alvaro jago tahu dia main Mobile Legends-nya jago. Atau main gamenya jago. Nah, cuma misalkan teman-temannya ada yang, nggak mau, aku nggak percaya Alvaro jago kalau aku belum lihat mainnya. Nah, banyak yang kita begitu adik-adik ya. Kita harus lihat dulu. Kita harus lihat dulu harus lihat dulu di depan mata kita, baru kita percaya. Nah, sekarang bagaimana? Bagaimana adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Coba Fair Queen, Kakak Tommy tanya Queen. Queen percaya nggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Percaya. Percaya. Percayanya karena apa? Ya, kalau kakak Tommy ini percaya karena kakak Tommy juga percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena itu semua sudah tertulis di sini adik-adik. Di Alkitab. Alkitab itu adalah berita kebaikan dari Tuhan. Berita yang mengandung keajaiban-keajaiban Tuhan. Jadi kalau kakak Tommy ditanya, percaya nggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Percaya. Karena itu sudah tertulis di sini di Alkitab. Karena Alkitab itu mengandung banyak sekali keajaiban-keajaiban Tuhan. Salah satunya kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi walaupun zaman sekarang nih kita nggak lihat kan kebangkitan Tuhan Yesus itu seperti apa waktu zaman dulu. Sama seperti murid-murid. Murid-murid juga nggak percaya karena belum lihat. Nah, sekarang kita percaya karena itu semua sudah tertulis di sini adik-adik di Alkitab. Bahwa berita keselamatan itu, berita kebangkitan Tuhan, itu telah terjadi adik-adik dan itu semua dapat menjadi berita sukacita untuk kita semua. Artinya kita
Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan akan membimbing kita selalu dalam setiap kehidupan kita, adik-adik. Nah, terus sekarang di sini siapa? Siapa yang percaya? Coba, Tuhan Yesus sudah bangkit, angkat tangannya yang percaya. Ya, oke. Aduh, gini terus. Nah, Kamera oke adik-adik. nggak ada. Sekarang Kak Tommy mau. Nah, ini lihat gambarnya. Gambar mana? Oke, sekarang Kakak Tommy mau coba bikin aktivitas ya buat adik-adik ya. Adik-adik sudah percaya kan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, sekarang Kakak Tommy mau coba bikin aktivitasnya. Kakak Tommy udah bikin nih. Cuma adik-adik bikin juga ya di rumah ya. Sebentar. Mana ya? Ini gimana? Nah, adik-adik, coba sekarang nih Kakak Tommy udah bikin. Kakak Tommy percaya Yesus bangkit karena ia menyertai kehidupan Kakak Tommy. Nah, sekarang coba adik-adik bikin deh. Misalkan, Itu ada gambar. Alvaro percaya Yesus bangkit karena apa? Bikinnya di itu aja. Kalau ada yang di rumah ada yang punya kertas, ditulis. Baru kalau bisa digambar, digambar. Kak, itunya. Apanya? Ininya nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya, nggak kelihatan ya? Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Ya, coba. Sekarang yang lain boleh bikin. Bikinnya digital atau di kertas? Boleh, digital boleh, di kertas boleh. Bebas. Ini kalau Kakak Tommy udah bikin kayak Dikirim begini. ke grup. Iya, boleh dikirim di grup. Baru nanti dipajang di kamar masing-masing. Dipajang di kamar. Nih, contohnya kayak gini ya. Gambar dikirim ke grup ya. Boleh. Boleh. Kakak nggak ada gambarnya. Alvaro nggak ada gambarnya ya? Iya. Gimana ya? Sebentar, sebentar. Bentar ya. Alvaro, gambar yang teman-teman yang lain bisa kelihatan nggak mukanya? Nggak ada, Kak. Loading Nggak ada terus. ya? Oh, berarti sinyalnya kali ya. So, nanti dikirimin aja ya Alvaro ya. Alvaro dikirimin ke WA ya. Oh itu dia itu. Udah. Gimana bikinnya? Aduh. Udah ada bilang. Udah ada, Kak. Tapi gimana gambarnya? Gimana gambar? Suara kakak Tommy nggak kedengaran lagi.
Aduh. Ah. Udah deh, udah. Halo, halo, oke. Adik-adik jadi dibikin nanti ya aktivitasnya ya. Nanti Iya. buat Alvaro dikirimin deh via WA contohnya. Gambar lilin doang ini Kak Tommy. Oh enggak, ini udah on. Lilin digambar. Cuma gambar lilin. Cuma gambar lilin, Kak. Nanti Alvaro contohnya dikirim di itu ya, di Iya, WA ya, WA mamanya ya. iya Kak Nanti Tommy. dibuat Iya, Kak. aktivitasnya. Oke, yang lain Ari Jadi dikumpulinya sebelum minggu depan ya adik-adik ya. Nanti di-share di grup. Nih kakak Tami kirim lagi gambarnya. lilin lagi. Lilin lagi. Pasti lilin lagi. Servernya Contohnya seperti ini adik-adik ya. jaringannya Jadi kan nggak dibuat, stabil. kalau bisa hari ini jadi, bisa langsung kirim juga nggak apa-apa adik-adik. Secepatnya. Jadi nanti ditulis. Misalkan Meira percaya Yesus bangkit karena, nah itu adik-adik isi sendiri ya yang adik-adik rasakan gitu. Baru misalkan Mauren percaya Yesus bangkit karena titik. Baru yang lain Niko juga ya. Niko, Jessica, Perquin, Kimi. Mama, suaraku udah kayak Gade. gini. Oh, itu. Gambar salib kah yang harus digambar? Bebas Alvaro, bebas. Jadi sesuai Kak, udah aktivitas kelihatan. Alvaro aja. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan gambarnya. Ya, nanti Alvaro bikin contoh kayak gini ya. Jadi bebas aja Alvaro mau gambar salib. Baru ada kata-katanya. Alvaro percaya Yesus. Alvaro percaya Yesus bangkit karena titik-titik itu Alvaro isi sendiri. Apa yang Alvaro rasakan. Gimana aku bisa pikirin? Digambar nggak apa-apa, gambar masing-masing. Aku nggak bisa. Tinggal gambar aja. Aku nggak bisa. Bisa Adik-adik ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya gambar langsung dikirim ke grup aja tuh. Iya, boleh. Kalau bisa hari ini boleh langsung, misalkan setengah jam nih adik-adik bikin, boleh langsung dikirim. Oke. Oh, atau gini aja deh, biar seragam ya. Ini kakak Tommy kasih waktu sampai jam 1. Jadi habis ini selesai, adik-adik langsung bikin. Jam 1 atau jam 2 deh. Jam 2. Ya adik-adik ya. Jadi setelah firman ini selesai, adik-adik langsung bikin. Kakak Tommy waktu sampai jam 2. Kakak Tommy kasih waktu sampai jam 2 ya. Bebas ya bikinnya, mau bikin dari digital, mau gambar sendiri, yang penting ada kata-katanya. Kakak Tommy seperti contoh di gambar Kakak Tommy nih. Oke, paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Paham. Paham. Paham ya? Oke, nanti langsung dibikin aja. Langsung dibikin, nanti Kakak Tommy tunggu sampai jam 2, dikirim di grup ya. Oke? Oke. Oke.
Oke adik-adik, jadi cerita kita sampai di sini aja. Cerita kita Yesus menampakkan diri hari ini. Kakak Tommy harap adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Jadi jangan seperti murid-murid ya adik-adik ya. Murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Jadi harus dilihat dulu nih pakai mata kepalanya masing-masing, baru percaya. Jadi adik-adik harus percaya karena ini sudah tertulis di Alkitab adik-adik. Karena Alkitab itu merupakan berita keselamatan untuk kita semua. Jadi keajaiban-keajaiban Tuhan itu tertulis semua di Alkitab. Jadi walaupun kita tidak melihat sekarang kan keajaiban Tuhan, tidak melihat langsung, tapi kita bisa membacanya di Alkitab. Bahwa di Alkitab itu adalah berita kebenaran. Jadi semua adalah kebenaran di Alkitab. Oke. Cukup sampai di sini cerita kita minggu ini. Oke adik-adik. Ayat hafalan ya buat minggu depan ya. Boleh dicatat ayat hafalannya untuk minggu depan. Sebentar, mana ya? Mana ya? Sebentar. Boleh dicatat adik-adik ayat hafalan untuk minggu depan? Hafalannya. Iya, dicatat ya. Oke. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 29. Coba dibacain yang udah dapat. Yohanes 20 ayat 29. Coba minta tolong dibacain. Ya, dibacain siapa aja yang udah dapat boleh. Yohanes berapa, Kak? Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oke. Jadi itu ya ayat hafalannya ya. Untuk minggu depan. Jadi PR-nya ayat hafalan sama aktivitas. Ditunggu sampai jam 2, oke? Oke, bikin aktivitasnya bikin sekreatif mungkin. Yang penting ada ininya ya, ada tulisannya ya. Oke. Ada yang mau bertanya adik-adik? Nico, Jessica, Fairqueen, Kimi, Mauren, Dade, Safa, Meira. Enggak. Felix. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Kita tutup.
firman kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami boleh menyelesaikan firman kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati bahwa kami dapat belajar dari firman ini ya Tuhan. Kami tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang percaya hanya ketika kita melihat. Tapi kita juga percaya bahwa berita keselamatan yang sudah disampaikan oleh orang lain itu dapat menjadi percaya untuk kita, untuk mengerti akan besarnya nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing untuk melanjutkan aktivitas kami. Ada beberapa aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Tuhan memberkati agar itu semua dapat dikerjakan dengan baik oleh adik-adik. Ada firman kami ya Tuhan, kami berdoa juga untuk adik-adik semua ya Tuhan dalam setiap studinya masing-masing, dalam setiap aktivitas sekolahnya masing-masing ya Tuhan. Kiranya memberkati agar adik-adik dapat belajar walaupun masih ada yang online ataupun ada yang sudah di sekolah, di tempat. Kiranya memberkati agar adik-adik dapat belajar dengan baik dan adik-adik dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ada firman kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih adik-adik. Dah, oke. Foto dulu sebentar. Tunggu. Foto dulu. Bentar. Nah, bentar, Bang. Yang foto siapa? Oh, gua. Yang foto siapa ya? Bentar ya. Bentar. Siap. Udah pada kebuka semua ya? Sebentar. Kok ngeblur ya? Iya, tunggu. Dah, sebentar. Tunggu. Yuk, 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Udah sekali aja kan? Oke. Tuh rame tuh di sini adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuh. Selamat hari Minggu. God bless you. Dadah. Ini lagi